Kamera harus aman, jadi saya letakkan kamera persis di atas televisi dan suara televisi saya kecilkan. Saudara-saudara, kecanggihan daripada TV digital yang selalu diinformasikan oleh semua pihak-pihak dan akan terjadi di bulan November, sekarang Agustus, secara penuh televisi di Indonesia akan digital, begitu dikatakan. Tapi saya juga sedang berpikir sangat serius, kalau di Jakarta, di kota-kota besar telah menjadi digital, apakah di daerah-daerah seperti di Watu Tahu, di daerah-daerah akan bagaimana? Saya belum bisa ketahui sekarang. Tetapi memang ketika saya meninggalkan sekitar 2 bulan lalu di Sulawesi Tengah, juga semacam ada perubahan. Ada suatu teknis yang memang sangat merata. Artinya, jika di bulan November tahun 2021 ini ada informasi itu terlaksana, yaitu semua saluran menjadi digital, itu memang niscaya, saudara-saudara. Artinya, setiap kita mempunyai sikap, meyakini, membenarkan, memahamkan dalam diri kita bahwa KIISS, karakter Indonesia, individu sekaligus sosial, akan nyata. Tidak mungkin kalau kemampuan digital itu dimiliki oleh televisi di Pulau Jawa saja. Lalu di Sulawesi, di daerah-daerah yang jauh, tidak demikian. Tidak, saudara-saudara. Saya buktikan dalam pengalaman hidup saya, ketika di dalam, ini menarik. Kalau ditambah satu cahaya lebih bagus. Saya ambil cahaya. Ini cahaya, dan kalau dibuat akan bagus. Baik, ya, ini luar biasa. Baik, saudara-saudara, dalam program yang ke 1339, saya rasa, 1339. Ya. Kita akan makin menikmati bagaimana intens, bagaimana komunikasi di antara kita menjadi sangat maksimal, yaitu dengan adanya kreativitas untuk mau membuka hati, lebih memiliki ketelitian di dalam menyelenggarakan segala hal, check and recheck again, seperti yang terjadi ini. Tanpa melibatkan orang lain, saya bisa lebih sangat agresif untuk menyampaikan segala informasi yang memang sangat diperlukan. Cukup dengan kamera Vivo yang saya beli 1 tahun yang lalu di depan Taman Kota Poso. Saya masih ingat betul waktu itu, 1.999.000 itu harganya, harga promosi katanya. Tapi kualitas yang disampaikan, yang dibuktikan oleh kamera Vivo ini sudah sangat memadai, saudaraku. Sehingga dengan pencahayaan yang lebih kreatif, yang konsisten, dan mau belajar. Sebab produk-produk yang kita lakukan, kita bisa evaluasi, bisa direevaluasi, bisa melakukan kreatif,
Itu sebabnya saya kagum. Saya terkesan apa yang disebut dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sangat diperlukan kreativitas dari seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Indonesia maju. Sebab saudara jangan percaya, jangan meyakinkan dirimu bahwa hanya mereka yang diberi fasilitas oleh negara yang bisa memberikan hal yang luar biasa bagi negara kita. Hentikan berpikir seperti itu. Karena sudah terbukti, orang yang difasilitasi oleh negara pun, bila dia tidak menjadi kreatif dalam memberikan talentanya kepada negara dan bangsa, maka sia-sia juga, masuk penjara. Saya teringat beberapa orang yang diberi fasilitas oleh negara di masa-masa Soekarno, Presiden Soekarno almarhum, kemudian berlanjut dengan Soeharto. Malah mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Mereka menjadi ahli. Mereka difasilitasi oleh negara untuk mendapatkan beasiswa ke Rusia untuk penelitian atau pendidikan yang luar biasa. Tapi tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena mereka mendapat fasilitas oleh rezim yang lama, katakan presiden yang pertama, Soekarno. Tetapi kemudian di dalam rezim yang baru, karena kita tahu rezim yang baru, Soeharto lebih dari 30 tahun berkuasa. Jadi banyak kemampuan dan kemauan serta kecenderungan politiknya yang mengarah kepada bukan hanya trial and error, bukan. Ada satu kebijakan yang memang menjadi bila perlu disukabumikan. Karena sang penguasa, sang pelayan publik saat itu mempunyai pemikiran harus memang fokus terhadap tujuannya ini. Jadi tidak terlalu memikirkan pribadi-pribadi, person-person yang kurang inline dengan kebijakan sang penguasa. Jadi ada beda era. Kalau saya analisis yang dilakukan oleh almarhum Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, dia agak lebih sangat memberikan keleluasaan kepada semua pihak-pihak untuk membangun Indonesia. Beliau katakan ada kata-kata, sekarang kita sudah merdeka. Dan kita makin menambah-nambahi, membangun, menyiangi kalau ibarat tumbuhan. Supaya kemerdekaan itu benar-benar menjadi sempurna. Bila tidak, dia kasih warning, dia kasih peringatan. Akan tiba waktunya saudaraku, kata Presiden Soekarno. Kalau kita tidak menyempurnakan, menambah-nambahi, memetani kemerdekaan itu, maka akan tiba saatnya engkau akan dijajah oleh bangsamu sendiri. Saudara-saudara, maka saya pribadi dengan kelompok berpikir sangat intens, sangat dalam. Sebenarnya, adakah yang masih kurang dalam kehidupan 76 tahun Indonesia merdeka? Saya harus mengatakan, berdasarkan pengalaman dan juga tanggal 1 Oktober 2016, berarti 5 tahun lalu, sudah mau 5 tahun, 2016, 2011, 2021, ya 5 tahun, 5 tahun rupanya. 2016, saya 1 Oktober pensiun. Jadi 1 Oktober 2021 ini 5 tahun saya pensiun. Selama pendidikan 5 tahun ini agak mirip dengan pendidikan 6 tahun yang saya ikuti di Lembaga Pendidikan Keagamaan, Sekolah Tinggi Teologia. Sekolah Tinggi Teologia yang
paling terkenal di Indonesia, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, STT Jakarta. Jalan Proklamasi 27. Saya menyelesaikannya. Bahkan bukan hanya di situ. 4 tahun di situ dan 2 tahun, saudara-saudara, di Jogja. Saya awali di Jogja. Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana yang sekarang menjadi Universitas Kristen Duta Wacana. Saudaraku, yang saya rasakan selama 5 tahun pensiun ini, berdasarkan pekerjaan yang saya alami, selama 5 tahun ini, 2 tahun pertama boleh dikatakan saya menjadi kader-kader untuk menjadi anggota dewan di provinsi, salah satu provinsi di negeri ini, di Jawa Barat. Tetapi 3 tahun berikutnya, dan sepanjang 3 tambah 5, 8 tahun, karena 5 tahun, ulangi, 3 tahun sebelum pensiun, berarti 2013, saya sudah menjadi sering dalam pelayanan ke Sulawesi Tengah. Kenapa ke Sulawesi Tengah? Karena di sana ada Poso, teroris. Anakku yang sekarang puji Tuhan akan menjadi perwira menengah di hukum Kodam 13 di Manado, Merdeka, Kodam 13 Merdeka. Dia bagian dari operasi atau tim Tinombala yang ketika itu menangkap Santoso dan meninggal. Istrinya tertangkap dan sampai sekarang saya rasa masih ada di tahanan-tahanan di Indonesia, istri Santoso. Satu istrinya, tapi yang lain saya tidak paham. Nah, saudaraku, segala kebijakan dan kebijaksanaan dalam era presiden pertama, era presiden dan berikutnya sampai sekarang, menurut tim kami, dan itu yang menjadi kekuatan dari channel ini. Sifat, karakter, dan kecenderungan yang manakah yang harus dimiliki oleh kelengkapan yang harus diberikan oleh pimpinan negeri? Tertarik sekarang kita melihat fenomena ada keinginan, ada kerinduan, ada roh yang memimpin atau yang mempengaruhi, yang dominan, sehingga seolah ada keinginan untuk agak berbeda dengan SBY. SBY sedemikian rupa dari dorongan pihak SBY sendiri sudah menjadi jelas 2 periode saja. Demikian juga dari Jokowi. Tetapi ada suasana yang sedemikian rupa membuat kita menjadi memerlukan satu pemikiran yang dominan. Itulah yang kami sebut dengan Indonesian characters, both individual and social. Karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. Apakah itu, saudara? Apakah itu pemikiran komunal? Apakah itu seperti nilai-nilai yang tertinggi dari Partai Komunis Indonesia? Tidak. Indonesian characters both individual and social. Karakter Indonesia individu sekaligus sosial adalah nilai-nilai dasar yang tertinggi dari 76 tahun yang lalu yang menjadi kesepakatan bangsa, yang telah banyak melenceng, yang telah banyak bukan menjadi membangun suatu keempat pilar itu. Keempat pilar itu yang selalu dicanangkan oleh MPR haruslah menjadi suatu pemikiran yang amat dalam di dalam setiap batin manusia. Itu adalah nilai-nilai dasar. Karakter Indonesia individu sekaligus sosial. Itu, saudara. Karena itu nantikan terus di channel Tampolore Wijawa Television. Saya, Daniel Togar Maringan Sinaga dengan tim sepanjang bulan September tahun 2021. Terus-menerus, saya dengan tim akan terus menyuarakan ini. Kami rindu dan akan membuktikan
Tampolore, Kabupaten Konservasi Tampolore. Pusat teroris itu menjadi pusat kedamaian. Karena kami melakukan, karena kita melakukan karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. KIISS. Mari kita ucapkan berapa kali. KIISS, karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. 2. KIISS, karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. Karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. Karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. Dari markas besar pelayanan Tampolore Wijawa Television, di bulan September, kita akan terus-menerus menyuarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Merdeka 76 tahun. Kita harus mewujudkan karakter Indonesia, individu sekaligus sosial. Indonesian characters, both individu and social. What is yang sangat utama dalam negeri kita supaya kita boleh makin maju dan cepat? Karena 272 juta manusia Indonesia, sedangkan 76 tahun lalu saya kira sedikit, antara 30 juta barangkali, sedikit sekali. Tapi sekarang dengan bangsa yang besar ini memerlukan nilai-nilai dasar yang perlu mendominasi setiap kehidupan. Dan itu harus ada di dalam nilai-nilai instrumen dan juga ada dalam nilai praksis. Rahasia ini, kenyataan ini harus kita wujudkan. Shalom.